Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan sekalian, mungkin di antara kita sering melakukan hal ini. Atau seperti ini. Nah, ini semua ada adabnya loh. Apa itu adab? Adab secara istilah adalah isti'malu ma yuhmadu minal aqwal wal af'al. Melakukan perbuatan dan perkataan yang terpuji. Kalau dalam Islam berarti perbuatan perkataan tadi ya yang dianjurkan oleh syariat. Maka dalam Islam banyak sekali anjuran untuk beradab dalam melakukan aktivitas apapun. Contoh, adab masuk WC atau adab menuntut ilmu atau adab tidur dan lain sebagainya. Yang isinya boleh dibilang tata cara berkata atau melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Baik itu sebelum, sedang melakukan, atau sesudah melakukan perbuatan tersebut. Contoh seperti adab-adab di masjid. Ada adab sebelum pergi ke masjid, ada juga adab di dalam masjid, dan ada juga adab ketika keluar dari masjid. Nah, bagaimana cara menentukan hal tersebut merupakan sebuah adab yang baik? Ibnu Jama'ah menjelaskan, yashhadu lahu syar'u wal aqlu bifadlihi. Untuk menentukan suatu adab, bahwa adab itu baik, maka ditimbang dari segi syariat dan akal. Ibnu Jama'ah bilang, yashhadu lahu syar'u wal aqlu bifadlihi. Syariat dan akal manusia bersaksi bahwa itu adalah adab yang bagus. Dan para ulama terdahulu, mereka sangat memperhatikan masalah adab ini, sehingga izah dan muru'ah mereka terjaga dari melakukan adab yang buruk. Dan mereka juga biasanya memerintahkan anak-anak mereka mempelajari adab dari guru-gurunya, seperti yang dilakukan oleh Habib bin Ash-Shahid kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya, ishabil fuqaha wal ulama, wa ta'allam minhum, wa khudh min adabihim, fa inna dzalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadis. Wahai anakku, bertemanlah dengan para fuqaha dan ulama. Belajarlah ilmu dari mereka dan pelajarilah adab mereka. Sesungguhnya adab mereka itu lebih aku cintai ketimbang banyaknya hafalan hadis. Itu bukan berarti mereka menyuruh anaknya cuma belajar adab. Bukan. Artinya mereka suka anak-anak mereka mengamalkan adab dari ilmu yang didapatkan dengan berteman dengan para ahli ilmu. Nah, itu dia adab. Lalu apa itu akhlak? Akhlak itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah as-suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Perangai batin yang ada dalam diri seseorang yang telah ditabiatkan padanya. Itulah akhlak, lebih mirip ke sifat dalam bahasa Indonesia. Dan akhlak ini juga enggak melulu berasal dari tabiat. Bisa jadi dari latihan atau pembiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji seorang sahabat bernama Ashaj Abdul Qais. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal anata. Qala ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima. Qala bal jabalaka Allahu alaihima. Rawahu Muslim. Wahai Ashaj, engkau mempunyai dua sifat yang Allah sukai, lemah lembut dan tenang. Ashaj bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah dua sifat itu aku dapatkan dengan pembiasaan berakhlak atau Allah memang telah tabiatkan dalam diriku? Maka Rasulullah menjawab, Allah telah tabiatkan dalam dirimu. Nah,
Dari hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan secara tersirat bahwa ada akhlak yang memang tabiat bawaan dan ada akhlak yang bisa didapatkan dari cara latihan dan pembiasaan. Untuk itulah pelajaran adab dan akhlak di pesantren kita ada. Ikhwan sekalian, demikianlah pembuka dari pelajaran adab dan akhlak. Kesimpulan terakhir, yaitu simpelnya adab itu tata cara berperilaku. Adapun akhlak itu adalah sifat yang bisa jadi kita miliki karena tabiat kita atau pembiasaan dan pengaruh dari luar. Dua hal yang beda tapi memiliki satu kepentingan yang sama bagi kita. Apa itu? Perbaikan diri. Semoga dengan mempelajari adab dan akhlak kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Taib, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.